Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Sofa. Pesan, tetap semangat dan terus semangat update babnya, Min. Salam sehat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke ceritanya. Ichikibir. Perintah Kaisar Naga. Bab 4513-4516. Heiyah. Tiba-tiba, Winslow menghela nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan. Perdana Menteri Yu, ada apa? McKinney bertanya. Winslow tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya sangat jelek. Kaisar Xiao, aku khawatir dia akan dikalahkan. Pada saat ini, guru tak terukur berbicara. Guru yang tak terukur, jangan bicara omong kosong, ayahku memiliki kekuatan jiwa lebih dari 100.000 tentara. Bagaimana dia bisa kalah? McKinsey berkata dengan sedikit tidak senang. Pangeran kedua, meskipun Kaisar Xiao memiliki berkah dari jiwa lebih dari 100.000 tentara, sangat disayangkan keberuntungan dinasti Xiao melemah. Tidak bisakah kamu merasakannya? Jika keberuntungan suatu negara mulai melemah, itu menandakan kehancuran negara. Jika dinasti Xiao dihancurkan, apakah Kaisar Xiao masih bisa menang? Guru yang tak terukur berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Untuk kata-kata guru yang tak terukur, semua orang di dinasti Xiao tidak tahu apakah mereka harus mempercayainya atau tidak. Negara ini akan hancur. Jika orang lain mengatakan hal semacam ini, penguasa dinasti Xiao ini pasti tidak akan cemas, tapi sekarang guru yang tak terukur yang mengatakannya. Mereka telah melihat keterampilan guru yang tak terukur. Wajah semua orang di dinasti Xiao menjadi sangat jelek. Dinasti Xiao benar-benar binasa, bagaimana nasib mereka nantinya? Tidak ada telur di bawah sarang yang rumit, mereka masih memahami kebenaran ini. Pada saat ini, semua orang dari dinasti Xiao terdiam. Di pusat kota kekaisaran, McKinley Xiao masih bertarung dengan Yang Mulia ke-10. Mengenai kemenangan atau kekalahan, tidak ada yang tahu. McKinney dan McKinsey mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pada saat ini, mereka berdua adalah yang paling gugup. Jika dinasti Xiao benar-benar berakhir, maka mereka tidak akan lagi menjadi pangeran. Tetapi bahkan jika McKinley Xiao menang, sekarang dinasti Xiao telah menderita kerugian besar, kekuatan di sekitarnya pasti akan mengincarnya. Kali ini, terlepas dari apakah Anda menang atau kalah, akan sulit bagi dinasti Xiao untuk mempertahankan kejayaannya yang dulu. Terlebih lagi, kali ini hanya seorang anak kecil, seorang anak yang bahkan dihormati oleh Thomas Zuo dari Aliansi Penyegelan Iblis dengan hormat. Siapa tahu, apakah ada kekuatan yang lebih menakutkan di balik anak ini? Dinasti Xiao tidak lebih dari kekuatan kecil di dunia surga dan manusia. Bagaimana mungkin untuk bersaing dengan ras Protoss? Ada dukungan dari Protoss di belakang Aliansi Penyegelan Iblis, dan itu di luar ekspektasi semua orang. Bahkan kali ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa masih ada kekuatan besar di belakang Aliansi Penyegelan Iblis. Di dunia kecil surga dan manusia ini, saya tidak menyangka begitu banyak master yang tersembunyi. Formasi langit dan bumi yang agung, saya tidak tahu berapa banyak orang dari langit dan bumi yang terperangkap di sini. Bergemuruh. Saya tidak tahu berapa banyak gerakan yang telah dilakukan McKinley Xiao dengan Yang Mulia ke-10. Gelombang kejut yang menakutkan terus menghantam semua orang, dan semua orang harus mundur dan mundur. Pada akhirnya, semua orang sudah menarik diri dari ruang lingkup kota kekaisaran. Kota kekaisaran, yang awalnya megah dan sangat cemerlang, telah menjadi hancur lebur pada saat ini, dan tanahnya penuh dengan lubang tanpa dasar. Ini adalah ibu kota dinasti Xiao, dan sudah hancur total. Ketika semua debu pekat akibat pertempuran perlahan menghilang, sosok Yang Mulia ke-10 dan McKinley Xiao muncul di udara. Yang Mulia ke-10 masih menggigit permen lollipop di mulutnya, dan pisau panjang emas di tangannya sudah muncul satu per satu. Di mata Yang Mulia ke-10 itu, masih ada niat mengerikan untuk bertarung, dan itu sepertinya sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, McKinley Xiao terlihat sangat lelah, dan seluruh tubuhnya tidak lagi seperti seorang kaisar, tapi dia lebih seperti orang tua yang sedang sekarat. Aura di dalam tubuh juga menjadi lemah, dan kekuatan jiwa lebih dari 100.000 tentara habis. Heiyah! McKinley Xiao menghela nafas tak berdaya, tatapan rumit melintas di matanya.
Kemudian tubuh McKinley Xiao perlahan jatuh, menginjak kota kekaisaran yang hancur, air mata McKinley Xiao mengalir deras. Meskipun pria itu meneteskan air mata, jangan menganggapnya enteng, apalagi untuk seorang kaisar seperti McKinley Xiao. Tetapi pada saat ini, McKinley Xiao tidak bisa berbuat apa-apa selain meneteskan air mata untuk rakyat dan tentara yang tewas. Ketika McKinley dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas satu demi satu. Ketika McKinley Xiao terlihat menangis, semua orang di dinasti Xiao tercengang. Anda harus tahu bahwa McKinley Xiao adalah tulang punggung mereka. Itu adalah sosok dewa yang mereka percayai. Tetapi sekarang sosok dewa di dalam hati mereka telah runtuh, dan iman mereka telah runtuh. Dalam pertempuran ini, tidak akan ada lagi dinasti Xiao. McKinley dan McKinsey mengepalkan tangan mereka, wajah mereka menjadi pucat. Dinasti Xiao kalah, benar-benar kalah. Yang mulia ke-10 tergantung di atas kepala semua orang, matanya menyapu ke arah semua orang, dan tidak ada yang berani melihat langsung ke yang mulia ke-10. Takut, mereka sangat takut. Semangat juang telah dinyalakan lagi dan lagi, tetapi telah ditekan lagi dan lagi. Pada saat ini, hanya Dev yang mengangkat kepalanya. Meskipun tubuhnya belum pulih, Dev tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Senior, aku akan memberimu tubuhku. Bisakah kamu menghancurkan bicon kecil ini? Jangan khawatir tentang tubuhku, bahkan jika itu hancur, itu tidak masalah. Dev tidak memiliki kemampuan, jadi saya hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Awan Merah. Jika Raja Iblis Awan Merah ingin berurusan dengan yang mulia ke-10 ini, itu pasti hanya lambaian tangannya. Tubuhmu terlalu lemah sekarang, dan aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku sama sekali. Bukankah ada orang di belakangmu? Anda dapat membiarkan master di belakang Anda untuk maju. Raja Iblis Awan Merah mengacu pada Tuan Si. Karena setiap saat menghadapi krisis hidup atau mati, Tuan Si akan tiba-tiba muncul. Selama Tuan Si muncul, yang mulia ke-10 di depannya akan dihancurkan dalam hitungan menit. Nganu. Dev sedikit terdiam, itu karena dia juga tidak bisa menghubungi Tuan Si. Setiap kali Tuan Si datang tiba-tiba dan kemudian pergi tiba-tiba, dia bahkan tidak tahu di mana Tuan Si berada. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan dinasti Xiao saya. McKinley memandang Dev, lalu berkata, saat kamu terluka, ada seorang pria paruh baya dengan kekuatan yang tak terduga. Dia mengatakan bahwa Anda adalah peluang besar bagi dinasti Xiao kami. Saya tidak tahu siapa master itu. Apa peluang besar dinasti Xiao kami? McKinley ingat kata-kata Tuan Si, jadi dia melihat Dev dan bertanya. Meskipun Dev bukan lawan dari yang mulia ke-10, pasti ada seseorang di belakang Dev. Kalau tidak, bagaimana mungkin aliansi penyegelan iblis mengejarnya tanpa hasil? Nganu. Dev sedikit mengerutkan kening, sedikit terdiam, dia tahu bahwa McKinley sedang berbicara tentang Tuan Si, begitu juga dengan Raja Iblis Awan Merah. Tapi dia tidak bisa menghubungi Tuan Si, bagaimana dia bisa membantu? Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara datang dari kehampaan. Tidak mudah untuk berlatih, jadi kamu tidak bisa menghancurkan jiwamu sesuka hati. Dengan suara ini, seluruh kota kekaisaran diselimuti cahaya putih. Dalam cahaya putih, jiwa lebih dari 100.000 tentara perlahan muncul. Boom! Jiwa lebih dari 100.000 tentara jatuh kembali ke tanah dalam sekejap. Melihat jiwa lebih dari 100.000 tentara yang tiba-tiba muncul, McKinley Xiao tercengang. Semua orang di dinasti Xiao tercengang. Anda tahu, dalam pertempuran barusan, McKinley Xiao menghabiskan jiwa lebih dari 100.000 tentara ini, tetapi pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara ini telah kembali. Selama jiwanya ada di sana, maka lebih dari 100.000 tentara ini tidak dianggap mati, mereka perlahan-lahan dapat membentuk kembali tubuh mereka. Lebih dari 100.000 tentara, melihat semua yang ada di depan mereka, melihat kaisar mereka, juga sangat bersemangat. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Seolah-olah jiwa mereka telah berkeliling untuk sementara waktu dan kembali ke titik awal. Siapa itu? Tuan mana yang menyelamatkan dinasti Xiao saya akan membuatnya diabadikan selamanya di dinasti Xiao saya. McKinley Xiao memimpin untuk membungkuk ke arah membuat suara. Semua orang di dinasti Xiao, serta ratusan ribu tentara, semuanya bersujud bersama. Yang mulia ke-10 memandang jiwa 100.000 tentara yang keluar, wajahnya sangat jelek. Dia tidak tahu siapa yang sedang berbicara. Dia berjuang untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia bingung. Semua jiwa dari lebih dari 100.000 tentara dinasti Xiao telah kembali. Tuan Si.
Wajah Dev penuh kegembiraan, tubuhnya sedikit gemetar, melihat ke arah suara itu. Dia tidak akan pernah melupakan suara Tuan Si. Aku tidak melakukan apa-apa, kamu tidak perlu memberikan hadiah ini padaku, kan? Pada saat ini, Taois tua yang memegang pengocok perlahan datang dari langit. Melihat Taois tua yang muncul, McKinley Xiao dan yang lainnya sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa apa yang baru saja terjadi juga merupakan karya Taois tua ini. Apakah itu dia? Dev tampak terkejut saat melihat pengunjung itu. Karena orang yang datang adalah Taois Wallace, guru dari Kelly Lin. Thomas sedang menunggu kehancuran dinasti Xiao bersama pasukannya, tapi ketika dia melihat Taois Wallace yang tiba-tiba muncul, mereka semua mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Taois Wallace akan sangat menakutkan. Jiwa lebih dari 100.000 tentara telah menghilang, tetapi mereka telah ditarik kembali secara tiba-tiba. Ini terlalu keterlaluan, kan? Bahkan jika Anda seorang abadi, Anda belum tentu memiliki metode seperti ini. Senior. Dev melihat Taois Wallace dan bergegas maju untuk menyapa. Bagaimanapun, Taois Wallace juga telah menyelamatkannya beberapa kali. Taois Wallace melihat penampilan lemah Dev dan berkata dengan marah, sayang sekali pria milik murid saya menjadi seperti ini. Setelah berbicara, Taois Wallace langsung mengeluarkan pil warna-warni dari pelukannya dan melemparkannya ke Dev. Makanlah. Taois Wallace berkata enteng. Dev meminum pil itu dan melemparkannya langsung ke mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Pil itu meleleh di mulut, dan Dev hanya merasakan aura di tubuhnya meroket dalam sekejap. McKinley Xiao dan yang lainnya melihat bahwa Taois Wallace datang ke arah Dev, dan Dev masih merupakan murid Taois Wallace. Tampaknya dinasti Xiao telah diselamatkan, dan Dev benar-benar kesempatan dinasti Xiao. Senior, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku dengan sengaja? Dev memandang Taois Wallace dengan penuh syukur dan bertanya. Jangan GR. Taois Wallace menggelengkan kepalanya, lalu dengan gerakan mengocok, bayangan yang menjulang perlahan muncul. Taois Wu Wei. Melihat bayangan itu, Dev sedikit terkejut. Saudara laki-laki junior, saya tidak menyangka akan melihat Anda selama bertahun-tahun, dan Anda telah menjadi ayam yang lemah. Taois Wallace tersenyum tipis dan berkata, Kakak, setelah bertahun-tahun, kekuatanmu hanya menurun dengan lambat. Tampaknya Anda tidak terlalu terpengaruh oleh formasi langit dan bumi yang agung. Taois Wu Wei tampak sedikit terkejut ketika melihat Taois Wallace yang tiba-tiba muncul. Hei, itu tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Taois Wallace menghela nafas, dan kemudian melihat yang mulia ke-10. Bayi kecil, Tuhan memiliki keutamaan hidup yang baik, seharusnya aku tidak membulimu saat kecil. Tapi kamu menyakiti adik laki-lakiku, jadi aku hanya bisa melakukannya. Taois Wallace tampak sangat tidak berdaya dan berkata. Yang mulia ke-10 memandang Taois Wallace dengan dingin, lalu mendengus dingin, Pak Tua, apakah kamu di sini untuk mati juga? Aku sedang mencari ibumu. Pengocok di tangan Taois Wallace tiba-tiba melambai. Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan menyatu. Mata yang mulia ke-10 tiba-tiba menyusut, dan pisau emas panjang di tangannya berada tepat di depannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, sudah terlambat. Boom! Disertai dengan ledakan cahaya putih yang meledak, yang mulia ke-10 terbang dalam sekejap, seperti bola meriam yang ditembakkan. Pisau panjang emas di tangannya juga langsung berubah menjadi abu. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, mereka sangat gembira. Mereka semua sudah hampir binasa. Tapi tiba-tiba seorang dermawan muncul. Perasaan tiba-tiba selamat dari kematian ini membuat semua orang di dinasti Xiao gembira. Beberapa orang bahkan tidak bisa berhenti tertawa. Dengan satu serangan, yang mulia ke-10 yang sebelumnya menekan semua orang, sekarang terbang terbalik. Kekuatan seperti ini sangat mengerikan. Setelah melihat ini, Taois Wu Wei dan guru yang tak terukur menghela nafas pelan pada saat yang bersamaan. Guru yang tak terukur, ada apa denganmu? McKinsey bertanya pada guru yang tak terukur. Hei ya, jika aku tidak terjebak selama bertahun-tahun, hanya bicon kecil ini, aku bisa dengan mudah menamparnya. Guru yang tak terukur berkata. Sebelum perang para dewa dan iblis, mereka semua adalah dewa di alam surgawi. Di mana Anda pernah melihat kekuatan para dewa di bawah biksu? Lalu kenapa jika pihak lain adalah klan Protoss? Protoss hanyalah bangsawan yang memproklamirkan diri, di mata orang lain, mereka hanyalah sekelompok orang yang sombong. Bersambung.